Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya Lulu Retno dan Mbah Gendel. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita tidak membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian, tapi kita ingin mendengarkan apa yang menjadi suara hati Mbah Gendel pada malam hari ini. Jadi tema pada malam hari ini adalah renungan malam Mbah Gendel dalam hal dukun atau oknum dukun. Jadi mari teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, mari saya undang teman-teman yang belum berlangganan ke konten ini, silahkan subscribe. Kemudian kalian pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari setiap video terbaru kami. Oke teman-teman, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbah Gendel. Mari kita dengarkan renungan malam Mbah Gendel dengan tema dukun dan oknum dukun. Monggo Mbah Gendel. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pada malam hari ini saya merenung, saya berpikir untuk hal-hal tentang masalah konten. Pemirsa, kita tidak bosan-bosannya, kita tidak waleh-walehnya untuk membuatkan tema soal dukun atau oknum dukun. Dari sejarah yang tidak mungkin kita tinggalkan, dari sejarah yang tidak mungkin kita hilangkan, bahwa di sejarah pada era kerajaan, sosok orang pribumi Indonesia sebelum mendapatkan peradaban tentang agama-agama yang masuk di Indonesia adalah masih jauh dengan ilmu agama, yaitu kehidupan yang berpindah-pindah, rumah yang berada di gua-gua, sehingga bercocok tanam juga berpindah-pindah karena belum mempunyai aspirasi atau cara teknis bertani, sehingga ngancik ke masa-masa kerajaan adalah masa-masa agama mancanegara masuk ke bumi pertiwi, dimulai dari agama Hindu menyusul Buddha, kemudian Kristen dan Islam. Di era zaman kerajaan tentu terbagi-bagi dari raja, patih, tumenggung, prajurit atau punggawa. Bawahannya adalah merupakan rakyat jelata. Rakyat jelata yang dipimpin oleh seseorang yang terpercaya yang dinamakan raja, sehingga pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Di dalam sebuah kerajaan tentu di situ juga ada sebagai penasihat raja ataupun sesepuh raja ataupun sesepuh masyarakat yang dinamakan pendeta, brahmana, resi, cekel, wiku, brahmacari, brahma atau brahmana, kemudian biksu, dan masih banyak sebutan-sebutan yang intinya sebagai sosok seseorang yang mengelola atau yang mengurusi tentang ilmu dan kawruh tentang kemanusiaan dan mengelola tentang manusia untuk digiring berbakti manembah marang Sang Pencipta jagat raya ini. Kemudian dalam era kerajaan, dari brahmana, resi, wiku, cekel, bujangga, begawan, biksu, itu belum tertera sosok sesepuh atau sosok petuah atau sosok penolong yang dinamakan dukun. Dukun tidak terlahir di era kerajaan.
yang menjadi pertanyaan kita dan yang menjadi pertanyaan kita semua. Kita pun juga tidak tahu dan tidak ada bukti-bukti batu tertulis pada tahun sekian, pada kerajaan sekian, bahwa kerajaan sudah ada sesepuh yang dinamakan dukun. Dukun tidak terlahir pada zaman kerajaan. Kerajaan manapun tidak ada sosok dukun. Yang ada adalah resi, brahmana, pendito, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kita, mulai zaman raja apa atau zaman kerajaan apa? Atau tahun berapa sebutan sosok petuah atau guru yang mengelola tentang ilmu kebajikan atau sebagai sosok orang yang menolong masyarakat atau menolong sebuah lembaga kerajaan yang disebut dukun itu diciptakan atau mulai ada tahun berapa dan zaman kerajaan apa. Itulah pemirsa yang perlu kita renungkan sebelum kita masuk ke sebutan dukun dan oknum dukun. Apakah kira-kira pada zaman kerajaan Majapahit, Brawijaya Mungkasi, Brawijaya terakhir, sebutan dukun mulai ada? Kita juga tidak tahu pemirsa. Berarti kalau zaman kerajaan Majapahit terakhir kemudian ganti dengan masa atau ganti dengan pemerintahan keislaman atau Kesultanan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah, kemudian ada sebutan dukun, atau mungkin setelah jauh dari kerajaan atau Kesultanan Demak baru muncul sosok atau sebutan dukun. Artinya kita juga bingung tentang sebutan dukun itu mulai tahun berapa atau zaman kerajaan apa. Karena di dalam kolosal sejarah, baik yang menceritakan lewat sinema atau ketoprak atau dongeng-dongeng para leluhur, zaman kerajaan besar atau kerajaan tua atau muda, tidak ada yang menyebutkan dukun. Yang ada adalah resi, brahmana, wiku, pandito, dan sebagainya pemirsa. Jadi kalau kita bisa ngrambyang atau kita bisa menafsir bahwa adanya dukun itu adalah setelah Kesultanan Demak Bintoro, itu saja masih prediksi. Sehingga apabila ada teman yang kira-kira bisa untuk menerangkan kapan munculnya dukun, tahun berapa Masehi, kemudian pada saat zaman berapa atau zaman apa, rajanya siapa, mohon untuk bisa membuat konten sehingga kami sepertinya bisa mengambil sejarah Anda atau bisa mengambil tentang pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada saya. Karena saya juga tidak punya data-data yang konkret tentang kapan dukun mulai ada di bumi Nusantara ini atau di bumi Indonesia ini. Tolong saudara, kalau kira-kira Anda tahu tentang kapan dukun ada di Indonesia atau zaman kerajaan apa, buat konten. Atau sebelumnya saya bisa di-calling, kemudian saya akan menyimak tentang konten Anda. Dukun mulai ada di kerajaan apa gitu. Kalau saya tafsir secara pribadi, kurang lebihnya saya tidak bisa menjamin kebenarannya bahwa kata sebutan dukun
itu berada atau mulai ada semenjak setelah Kerajaan Brawijaya atau zaman keislaman. Terus kemudian siapakah yang menamakan dukun? Kok terus dukun ada di setiap daerah? Dukun kok ada di setiap desa, di setiap pulau, atau di setiap wilayah? Kok ada sosok yang bernama dukun? Kita merenung pada malam hari ini bahwa kita bisa menggambarkan bahwa sosok dukun di era zaman nenek moyang kita adalah bertugas untuk menyelamatkan atau bertugas untuk membantu kepada orang-orang yang perlu pertolongan, baik itu penghajatan atau tentang sakit atau tentang dengan roh jahat atau dengan jin-jin yang jahat, misalkan untuk membabat hutan atau untuk mendirikan rumah atau yang lain. Yang jelas posisi pada saat itu tentang dharma dukun memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di Pulau Nusantara ini. Nama dukun, nama oknum itu saja bisa terletak ke segala arah. Oknum bisa terletak ke segala grup atau organisasi atau lembaga atau bentuk apapun. Namanya oknum loh. Oknum bisa masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C, masuk ke F. Namanya oknum otomatis sosok yang membutuhkan keuntungan pribadi dan merugikan pihak yang lain. Jadi kita tidak perlu menyebutkan oknum itu bisa masuk ke jaringan apa, atau pemerintahan yang bagaimana, atau organisasi yang bagaimana. Kita nggak perlu menyebut. Yang jelas kita dengar di TV atau di konten atau dimanapun bahwa banyak sekali korban-korban oknum yang tertera di situ. Artinya oknum tidak harus di lembah perdukunan. Jadi oknum itu bisa menjelma ke A, B, C, D, yang intinya merugikan manusia-manusia yang telah berbuat jahat. Artinya oknum sengaja untuk melakukan kejahatan untuk mementingkan dirinya sendiri dan mencari kesempatan apabila ada kesempatan. Pada malam hari ini saya merenungkan di hati saya sendiri, betapakah pada era dulu sosok dukun dianggap sesepuh, dianggap orang yang bisa untuk dipertanyakan berbagai hal. Sosok dukun dianggap sebagai pemuka masyarakat, dianggap sebagai penasihat masyarakat. Walaupun toh dimungkinkan dulu juga ada oknum dukun, tapi tidak sebanyak pada zaman masa sekarang ini. Kita merenungkan nama luhur yang disebut dukun pada saat ini, bahwa nama sebutan dukun sangat-sangat tidak berharga sekali. Nama dukun seperti mendapatkan sebutan yang tercela. Nama dukun sepertinya tidak ada kesempatan untuk diucapkan yang baik. Sehingga ada cerita anak yang sekolah berteman dengan anak sekolah yang lain, kemudian anak tersebut diolok-olokkan atau bisa dikatakan dibully, bahwa bapakmu sekarang jadi dukun, bapakmu dukun toh.
bapaknya ini loh dukun, bapaknya A ini dukun loh. Akhirnya anak itu malu sekali, seperti ditelanjangi. Kemudian pulang dari sekolah, dia menanyakan orang tua, apakah tidak bisa bekerja yang lain, bahwa aku malu sekali punya bapak yang dikundangkan sebagai dukun. Nah, dukun walaupun di era zaman sekarang ini dibagi dua, dukun yang berniat baik, artinya dukun yang benar-benar mestuti pangandikaning para leluhur. Artinya dari ucapan, tindakan, perbuatan benar-benar nurut dengan wejanganing para pini sepuh. Yang artinya dukun yang ketakutan dengan dosa-dosanya sendiri, sehingga dukun tersebut selalu berbuat baik, selalu dukun tersebut berbakti atau mengabdikan diri kepada perintah-perintah Tuhan dengan tata cara sesuai dengan ajarannya itu, identik dengan ilmu Jawa. Ada yang pakai tirakat melek, ada yang pakai tirakat puasa, ada yang pakai tirakat bisu, ada yang pakai topong rame, ada yang pakai menolong sama umat, dan berbagai cara yang ditempuh agar dia ininya berbuat baik. Namun demikian juga ada di era sekarang orang yang sebenarnya tidak mempelajari ilmu kasepuan, orang yang tidak sinau dengan ilmu dukun, seseorang yang tidak mengetahui tentang ilmu atau kawruh, karena kepepet dengan ekonomi, karena orang tersebut pintar berbicara, maka orang tersebut juga bisa sesinkron atau menjelma atau berpura-pura menjadi sosok dukun, sehingga kita ricuh bahwa tercampur dengan dukun palsu atau oknum dukun dengan dukun yang sejati. Kalau kita prediksi berarti keuntungan atau kerugian di pihak dukun yang asli dan dukun yang melakukan dharma bakti kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Keuntungan adalah ke pihak dukun-dukun yang palsu atau oknum dukun. Kalau namanya dukun yang asli jelas melaksanakan prihatin yang kelas tinggi, pendekatan kepada Sang Pencipta yang kelas tinggi sekali, sehingga perbuatan atau perilaku dukun atau tata cara untuk menjadikan dukun, tata cara agar dia benar-benar mampu bisa menolong sesama manusia, sosok dukun tersebut, maka dia dengan membeli yang mahal, membeli bukan merupakan uang, tapi membeli dengan tata cara tirakat atau bisa dikatakan topo broto, baik tata cara lahir dan tata cara batin. Tata lahir adalah berbaik kepada sama manusia, tata batin adalah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan demikian, kadang kita merenungkan, kasihan kepada nenek moyang kita, kasihan kepada leluhur kita yang dulu-dulunya menjadi dukun dan berjuang dengan ilmu kebaikan, berjuang dengan akhlak yang baik, berjuang dengan tindak tanduk tingkah pakarti sing suci. Terus pada era sekarang, dukun-dukun yang tumbuh subur, dukun-dukun yang muncul tahun-tahun sekarang, membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya dukun. Ketidakpercayaan masyarakat luas kepada dukun itu terletak pada dukun sendiri. Ketidakpercayaan pada masyarakat terletak pada dukun itu sendiri, atau bisa ditanda petik
oknum dukun itu sendiri. Banyaknya menipu, banyaknya kesombongan, banyaknya sering menantang-nantang, banyaknya yang merasa sombong, merasa pinter, merasa angkuh, banyaknya orang yang mudah tersinggung, banyaknya orang yang merasa tidak ada yang menyaingi, banyaknya orang yang komentar saenake dhewe, akhirnya kawibawan dukun. Akhirnya nama baik dukun akan semakin lama akan merosot dan tercemar. Tidak ada orang sing gabres, orang sing padha merewes. Berbagai cabang, berbagai sudut, semua adalah memojokkan dengan kata-kata dukun. Justru malah banyak amaran atau perintah yang menyatakan jangan sampai datang atau minta tolong kepada dukun. Dengan kata-kata itu, pemirsa, jangan sampai ke rumahnya dukun. Maka kami sangat prihatin sekali. Maka kita sangat nelongso sekali. Kalau ada perintah jangan ke rumahnya dukun abal-abal, atau ke rumahnya dukun palsu, atau ke rumahnya dukun yang trik, itu benar. Tapi kalau ada orang yang memang benar-benar minta tolong dan dia tidak bisa menyelesaikan dengan kasusnya sendiri, minta tolong kepada dukun yang dimungkinkan dipercaya atau bisa menolong, terus dikatakan atau diperintahkan tidak boleh datang, itu kadang-kadang juga kita merasa ganjel atau aneh. Karena identik perjalanan manusia itu saling membutuhkan, saling membantu. Jadi kita bisa berpijak kepada hal manusia semestinya harus saling membantu. Mana yang bisa membantu, dia mengelurkan tangan dan pikiran untuk menolong sesamanya. Itu kan tidak salah. Malam ini saya merenungkan bagaimana nanti ke depannya orang-orang yang memang sudah mempelajari ilmu kasepuan, ilmu dukun, kemudian keberadaan seperti ini, orang-orang yang sudah punya pasien, orang-orang yang sudah terpercaya, kemudian ada suara jangan datang ke rumahnya dukun, karena dukun adalah menghamba kepada setan dan iblis, sehingga kita hanya bisanya pasrah dan sumarah. Suatu zaman nanti, kalau kita meninggal, kalau kita mati, maka jawaban itu akan jelas. Apakah benar patrap tingkah pakarnya dukun benar-benar menyembah setan atau iblis, atau mungkin apakah benar bahwa dukun-dukun itu tidak menyembah iblis dan setan, tapi dia menyembah kepada Gusti sing gawe urip, ya Gusti sing lar jagat, Gusti kang maha suci. Itu nanti kita baca setelah mungkin kiamat tiba atau setelah kita mati. Kalau kita tidak mati, maka kita tidak bisa tahu apakah dukun itu berbuat baik, apakah dukun itu menyembah setan, apakah dukun itu menyembah Allah, apakah dukun itu benar-benar menyembah selain Allah. Itu nanti kita saksikan apabila kita semua sudah meninggal atau mati. Itu yang pasti kita hanya bisa menilai ke situ. Kita berpijak kepada dukun abal-abal atau dukun palsu. Kami juga tidak akan merasa rugi atau menyesal apabila ada orang yang mengatakan jangan sampai ke rumahnya dukun, tapi dukun yang palsu atau dukun yang oknum. Tapi kalau benar-benar dukun itu suci ning ati,
bersih pakarti tresno welas asih marang Gusti njur nek diaturne kados makaten kados pundi titi kala mangsa mbenjangi menes sampun pecating sukma ilang nyawa njur ternyata ada sosok dukun yang benar-benar baik dan benar-benar suci dan benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah marang Gusti kang Maha Suci. Karena kula sering nemokaken dukun abal-abal, dukun penipu, dukun sing nindakne pakarti Allah. Ngantos kula nate grebeg dateng dukun sing ngapusi dateng pasienipun. Antawis 3 tahun yang lalu saya mendapat tugas atau mendapat bantuan. Ada teman yang minta bantuan kepada saya bahwa teman saya juga sesepuh, dia minta tolong, dia punya pasien, pasiennya dia itu tertipu oleh sosok seorang dukun palsu atau dukun trik. Malah yang tertipu itu adalah bapak kepala desa, tapi sekarang sudah pensiun. Bagaimana caranya menipu? Dia menjanjikan akan sanggup untuk mengeluarkan harta benda yang berupa emas yang tertanam di dalam bumi dengan tata cara gaib atau gaib yang menyimpan emas tadi. Nah, kemudian bapak kepala desa tadi untuk mengangkat emas yang ada di tanah itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu dengan peralatan minyak dan sebagainya dengan setotal kurang lebih 10-30 juta, kurang lebihnya begitu. Karena bapak kepala desa itu juga punya utang banyak, pikir dia langsung menyanggupi agar utangnya bisa terlunasi dengan cepat. Akhirnya setelah diambil, caranya mengambil ya namanya orang pembohong, orang penipu ya bergaya-gaya seperti bisa, seperti kesurupan, kemudian seperti macam dan sebagainya, itu menunjukkan tanah bahwa tanah ini ada emas-emasanya. Kemudian pada malam itu langsung dibongkar, ternyata ada emas-emasnya juga. Setelah keesok harinya, emas-emasan itu kemudian dipertanyakan kepada orang yang ngerti tentang emas, ternyata itu emas palsu atau tembaga yang dilapisi dengan semprotan emas. Kemudian dipertanyakan kepada dukun palsu yang mengambil emas itu sama Pak Kadesnya, kok ini dijual tidak laku? Katanya masih muda, belum sepuh, untuk disimpan lagi. Terus disimpan lagi. Dan kemudian juga menawarkan yang lebih cepat langsung bisa dijual adalah samurai dan termasuk barang-barang pernik yang lain. Kemudian dia juga mendatangkan si dukun itu lagi dengan biaya lagi, mengangkat benda-benda keramat antik yang ada di dalam bumi. Justru pada saat itu saya juga mendapat undangan, tapi saya juga tidak mau hal semacam itu. Saya tidak ingin ikut campur gitu loh. Ternyata setelah selang berapa bulan, berapa tahun, ada masalah bahwa barang yang diambil oleh sosok dukun palsu itu adalah barang palsu. Dan samurai yang katanya ada di dalam bumi itu setelah diambil, katanya samurainya nggak ada, samurainya mencolot hilang. Kenapa kok hilang? Karena pada saat pengambilan samurai ada tamu. Teman saya yang bertamu ke situ menyaksikan bagaimana caranya mengambil samurai yang asli. Gitu loh. Karena sebelum datang ke rumahnya Pak Kades tadi ke rumah saya, gitu loh. Bagaimana Pak Kendir ini ada ritual untuk pengambilan emas dan pengambilan pusaka-pusaka yang lain termasuk samurai. Langsung saya menolak, itu pasti nipu, jangan percaya itu. Dan sama Pak Kades, teman saya dukun itu diminta datang, tapi dia mampir ke rumah saya, mengajak saya tidak mau terlibat hal itu. Saya tahu
itu nanti akan berujung dengan penipuan dan berujung perkara. Karena selang berapa bulan gitu ternyata benar. Samurainya juga tidak ada karena sudah mengeluarkan dana untuk ritual. Terus emas yang bisa diambil, yang bisa dibuktikan tadi ternyata bukan emas asli, ternyata hanya emas-masan. Akhirnya diminta uangnya tidak bisa. Akhirnya si dukun itu melarikan diri ke Kalimantan, sulit ditemui. Kemudian si dukun itu, dukun yang dimintai tolong untuk meminta uang itu lapor pada saya untuk supaya dikejar sampai di mana dukun palsu itu. Saya hanya 2 orang, saya datang ke rumahnya dukun itu, yang ada hanya istrinya karena saya mengamati, nyelidiki di lingkungan itu, di masyarakatnya katanya ya dukun palsu itu datangnya setelah subuh dengan membawa helm congkok gitu, jadi tidak nampak. Jadi kalau siang dan malam dia pergi, menjelang subuh dia pulang karena dia sudah takut banyak orang yang mencari karena sudah banyak yang menjadi korban. Akhirnya istrinya saya tekan agar untuk mendatangkan suaminya. Dan nampaknya istrinya juga membela kepada suaminya dengan beberapa dalih itu. Tapi saya juga tidak kehilangan lacak. Terus saya tekan. Justru malah istrinya dukun penipu itu malah menantang akan mendatangkan preman gitu. Katanya juga punya saudara preman yang bisa bela diri gitu. Tapi pada saat itu saya sudah menyerahkan diri, mati urip kagem Gusti. Jadi saya berusaha maksimal, tidak takut. Sebenarnya saya juga bukan ahli bela diri. Saya hanya berusaha untuk menolong orang tersebut gitu loh. Nah, dengar-dengar dukun yang palsu tadi itu sudah meninggal, teman-teman. Pada saat saya datang ke situ, ternyata istrinya saya tekan-tekan akhirnya bisa mengembalikan uang, tapi tidak sepenuhnya, tapi sekitar hanya 1/4 atau 1/3 atau 50%, hingga keputusan sekitar 40% lah, 40% yang bisa dikembalikan. Berhubung kita juga melihat keadaannya sudah hidupnya sengsara, keadaannya sudah miskin, sehingga kita juga menerima apa yang diputuskan dia. Pada saat pemberian uang, yang memberikan adalah istrinya, karena dukun palsu itu takut menghadapi saya. Terus kemudian saya datang sana lagi untuk yang terakhir bisa bertemu dengan dukun palsu itu. Pertama kali ya mentang-mentang menantang-nantang gitu, seperti adu ilmu gitu. Jawabannya ngedekne ngoten pemirsa, ngedekne kula. Akhirnya dengan dalih kata-kata saya karena berdasar kebenaran, akhirnya dukun itu kalah bicara dengan saya, dan dia akhirnya pasrah sumarah juga mau membantu atau menyelesaikan perkara ini. Setelah selesai perkara tentang transaksi uang yang sudah dikembalikan, saya memberikan tutur-tutur kepada si dukun palsu tadi gitu. Itulah manfaat saya, kesempatan saya untuk memberikan wejangan atau memberikan tutur-tutur mbok menawa ada perubahan, dan dia juga sanggup akan menghentikan segala aktivitasnya dia akan menghentikan perbuatan dia yang menipu orang. Setelah jarak sekitar 3 bulan, saya menyerupi di sekitar sana. Ternyata si dukun palsu itu sudah dia bekerja di Surabaya sebagai kuli bangunan gitu loh. Saya kira sudah insaf, sudah tobat gitu. Kemudian saya dengar lagi setelah berapa bulan tadi, katanya dia sudah meninggal. Ini yang saya ceritakan adalah sosok dukun yang palsu atau sosok dukun yang pakai trik-trik. Ternyata
dengan hasil karyanya orang yang menipu, ternyata juga tidak bisa kaya, ternyata juga tidak bisa tentram, ternyata umurnya juga tidak panjang. Kalau bisa disimpulkan, apa gunanya kita menipu orang kalau hasilnya tidak bisa langgeng, kalau hasilnya tidak bisa menenteramkan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Jadi sebanyak-banyaknya harta benda yang kita raih dengan cara yang kotor, sehingga kita akan mendapat api, akan mendapat permasalahan yang sangat besar. Seperti halnya uang haram kalau kita makan sebenarnya adalah merupakan penyakit atau merupakan itu malapetaka. Sehingga bisa digambarkan pemirsa sebagai tauladan. Ternyata mendapatkan uang-uang haram, mendapatkan uang-uang yang tidak semestinya, tidak akan menjamin keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan keluarga yang tentram, damai dan bahagia. Karena ada unen-unen becik ketitik ala ketara sapa sing cidra wahyuning bakal sirna. Kata-kata itu pemirsa. Sapa kang salah bakal seleh, sapa kang tekun bakal antuk teteken. Itu dawuhnya para leluhur dulu. Saya ini tidak pasti dan jelas pemirsa pituturi wong biyen itu. Ini yang saya ceritakan adalah dukun-dukun yang palsu atau yang abal-abal. Rata-rata latar belakangnya dukun palsu adalah orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang sulit mencari pekerjaan, orang-orang yang sulit mencari uang. Akhirnya terpaksa dengan berbuat yang tidak senonoh atau berbuat yang kejam atau yang merugikan pihak orang lain. Namun demikian, kita sebagai hamba Allah, apabila ada sosok dukun yang salah, kita janganlah terlalu mengucil-ngucilkan, mengolok-olokkan, asalkan dia bisa taubat, dia sanggup tidak mengulangi lagi, maka kita justru akan merangkul dan akan mengayomi sebagai hamba-hamba yang setia. Karena kita adalah sama diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah dengan dasar bahan yang sama. Jadi tidak mestinya kita terlalu benci yang mendalam pada orang-orang yang salah. Justru orang yang salah, orang yang keliru, kita berwajib untuk memperingatkan agar tidak menaruh kebencian kepada kita dengan cara baik, cara tata krama. Pada saat si penipu itu pada saat bertemu dengan saya marah menantang saya dengan berbagai hal ilmu dan berbagai hal kesaktian, tapi saya sudutkan dengan ilmu kepangeranan. Piye wong bisa lek bakal mati, piye bisa lek resiko lek sing dipangan duwe haram, piye akibate anak, piye akibate bojo. Akhirnya si sosok yang penipu tadi sadarkan diri dan mengatakan sendiri dia akan berhenti dan tidak akan mengulangi lagi. Sayang sekali umurnya tidak panjang. Setelah itu dia bekerja seperti orang biasa, mancing-mancing mencari sesuap nasi di Surabaya sebagai kuli bangunan. Seperti itulah pemirsa, kehidupan di dunia ini memang berat. Kita hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, kesengsaraan, kesakitan. Itu pasti kita melewati hal itu. Makanya kesabaran, tawakal, tulus ikhlas itu penting kita jalani. Seperti halnya saya berbicara seperti ini, saya juga mengakui bahwa perbuatan saya ditempo dulu. Perilaku saya ditempo saat saya muda. Mungkin banyak dosa-dosa yang sangat menumpuk sekali. Atau mungkin saya menebus dosa saya, mungkin saya tidak mampu. Dulu saya juga orang yang jahat. Dulu saya juga seorang yang merusak. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya adalah orang suci, saya adalah orang yang paling benar.
Orang yang baik itu yang membaca adalah yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Buruk kita, baik kita adalah Sang Pencipta yang bisa menilai atau yang bisa melihat. Kalau dilihat dari kacamata orang lain saja, sasar sur sok podo kleru. Wong nyawang kayak api kelakuane, itu belum tentu pemirsa. Karena lautan dalam bisa kita jajaki, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Itu yang sulit. Makanya ringkesnya kita jangan sampai terlalu mengolok-olok orang, jangan sampai merendahkan orang, jangan sampai kita menganggap orang itu berdosa, jangan sampai kita menyetempel bahwa orang itu nanti akan neraka, bahwa kita menyetempel bahwa orang itu jahat atau orang itu nanti tidak akan diampuni Tuhan. Jangan sekali kita menghakimi kepada manusia, kita menghakimi kepada hamba, karena bukan wewenang kita, bukan wewenang manusia sendiri. Maka pada renungan malam hari ini kita ada tema renungan tentang dukun dan oknum dukun. Dukun yang terjadi terbit pada zaman dulu sangat dihormati orang, sangat dikagumi orang. Perjalanan dan perbuatan yang mulia ini lepas dari oknum dukun pemirsa. Yang saya sebut dukun zaman dulu yang berakhlak baik. Tapi yang namanya manusia itu tidak semua orang bisa berakhlak baik. Juga ada manusia atau dukun yang berakhlak buruk, karena manusia mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Tapi kita tidak boleh mencampur bahwa dukun adalah penyembah setan, dukun adalah penyembah jin, dukun adalah bertabrakan dengan ajaran Tuhan. Bagaimana kalau toh nanti kita mati, setelah besok di hari kiamat ada dukun ternyata perbuatannya sangat baik dan mulia, apakah kita nanti tidak kecelik? Kadung kita ngarani dukun kui kelakuan elek, dukun nyembah setan, ternyata ada dukun justru tidak menyembah setan, menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta. Justru itu nanti akan nampak mulia dan bersinar. Bagaimana kita menyerowongi orang yang jahat ternyata malah Tuhan mengunggulkan? Kan kita, mata kita dan hati kita bisa tertipu pemirsa. Jadi mata kita dan hati kita kalah rematane Gusti Allah gitu. Gusti Allah itu maha segalanya itu. Kadang-kadang ada keterbatasan hati dan mata kita gitu loh. Jadi kita kalau berwenang atau kita rumongso kita iso nyetempel wong kayak wong jahat besok neraka, itu sangat berbahaya sekali. Itu bagi saya pemirsa. Makanya saya takut sekali hidup. Saya takut sekali. Takut dengan siapa? Dengan Sang Pencipta. Kenapa takut? Karena saya merasa punya dosa banyak gitu loh. Karena saya merasa dosa banyak di dunia ini, sehingga saya ketakutan. Kadang kalau malam saya melea nyebut namanya Allah, jaluk ngapura Allah, para Allah. Terus kadang-kadang kalau waktu longgar kita menyempatkan diri ke makam-makam, kita bisa mempelajari seperti inilah saya nanti kalau mati di kuburan sepi, tertanam di situ, berarti kalau saya punya dosa yang banyak, otomatis saya ada hukuman atau ganjaran yang diberikan kepada saya. Makanya pada suatu malam saya sering ke kuburan dengan mendoakan para arwah-arwah yang telah meninggal. Bukan berarti saya merupakan pintar berdoa atau banyak doa, bukan. Saya mendoakan dengan simpel-simpel saja. Karena saya juga bukan kapasitas orang yang pintar berdoa. Karena Tuhan atau Allah itu kan bisa berbahasa apapun. Pendek dan panjangnya tentang doa itu yang penting kita bisa mengungkapkan perasaan dengan tujuan kita memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dalam era perjalanan dari nenek moyang saya dulu
Kalau silsilahnya kan ada bukunya, itu dipegang oleh saudara-saudara saya itu. Silsilahnya ada itu. Dari nenek moyang dulu tahun 1825. Sekitar tahun itu pemirsa, dari nenek saya yang bisa diprediksi, yang bisa ditulis itu loh. Karena benar dan salah saya tidak ngerti, bahwa nenek moyang saya yang bernama Mbah Haji Dul Harim tahun sekian sudah bernama Haji. Itu benar dan salahnya kita juga tidak tahu, itu kan hanya agenda tulisan yang dibuat oleh keluarga saya. Tapi terbuat dari silsilah itu Haji pemirsa. Dari nenek moyang saya sejak dulu, sejak nenek moyang dulu loh itu. Silsilahnya kan banyak, panjang itu. Itu sudah Haji. Terus turun ke mbah saya itu kan juga punya bapak namanya Mbah Eka, namanya saja Mbah Eka itu. Nah, dia menjabat menjadi kepala desa Mendorojo, kemudian diganti oleh lurah yang lain. Kemudian mbah saya menjabat menjadi mudin desa gitu loh. Jadi dari mbah saya juga Islam. Kemudian dari mbah saya, Mbah Eka jadi mudin, Mbah Eka meninggal, punya anak Mbah Musidi terus punya anak bapak saya Pak Cipto, terus saya itu. Berarti dari Mbah Musidi itulah yang mulai untuk mengurang menjadikan manusia atau orang yang lari ke kapribadian atau ilmu Jawa gitu loh. Bukan ilmu dukun pemirsa, ilmu Jawa gitu loh. Wong tapi ngarani dukun, tapi yang pelajari ada ilmu Jawa. Tapi orang ngarani dukun nggih monggo. Jadi silsilah dari keluarga saya itu dari Haji melambangkan bahwa kita itu Islam sejak dulu dari nenek moyang kita. Nah, kalau kita dinamakan dukun berarti artinya penyembah jin dan setan. Dan saya tidak merasa menyembah setan, mbah saya juga tidak merasa menyembah setan. Terus bagaimana itu? Makanya setahu saya itu banyak dukun yang tidak nyembah setan gitu loh. Saya tidak pernah tahu ada dukun yang nyembah setan. Saya belum pernah tahu itu pemirsa. Tapi juga ada dukun yang hidup atau patrap laku jelantrane kesetan-setanan, itu ada memang. Senengane nepi, senengane ritual-ritual, itu ada memang dukun-dukun ada. Tapi tidak semua melaksanakan seperti itu gitu loh. Juga banyak dukun yang beragama Islam yang melaksanakan dengan perintahnya agama Islam. Ketepatan turunnya dukun mempunyai ilmu tersendiri di dalam silsilah keturunan gitu. Makanya renungan malam pada hari ini saya juga sangat bingung sekali bahwa kejadian Samsudin dan Selat Merah kemudian berimbas kepada kalau tidak percaya dukun dipertanyakan syahadatnya. Kenapa kok dukun ditergantungkan dengan syahadat? Nah, orang percaya dukun syahadat itu dipertanyakan. Ada kaitan apa dukun dengan syahadat? Itu kan sudah ngeliwal, sudah lepas kendali, sudah lain jurusannya. Dukun menungso biasa. Dukun ini menungso biasa sih duwe keluputan. Dan harga dirinya dukun tidak tinggi, maksudnya tidak harus didewa-dewakan gitu loh. Dukun juga manusia biasa yang mempelajari tentang ilmu kepangeran dan ilmu kebaikan gitu loh. Bukan merupakan sosok tokoh-tokoh yang menyebarkan agama, itu bukan. Terus kemudian kita lemparkan kepada sahadat. Nek orang percaya dukun syahadat dipertanyakan, itu sangat berbahaya sekali. Bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ora ana kang sinembah kejaba mung Gusti Allah, lan kula anyekseni bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad inggih menika utusanipun Gusti Allah. Apa kaitannya karo dukun iki mau? Itu kesaksian kita kepada Kanjeng Nabi Rasul bahwa Rasul adalah utusan Allah, kok kaitan karo dukun, itu kan ngeliwar. Maka di dalam orang yang belum Islam masuk ke Islam, pasti syaratnya harus syahadat. Pemirsa, maka hidup ini memang berat.
kita melaksanakan manembah atau ibadah sangat berat cobaannya. Semoga apa yang saya ucapkan ini sebagai gambaran bahwa ternyata diperlukan bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Hati-hati kita berucap kepada siapapun. Yang jelas jangan sampai menyakiti orang lain. Syukur kalau bisa melaksanakan sepi ing pamrih rame ing gawe mulasani rohang roswani ndurake kepentingane wong liya ngendhekne kepentingan pribadi. Syukur bagi lek iso kados ngoten. Sampun ngantos menyakiti orang, sampun ngantos niki membohongi orang atau ngapusi wong. Upamane kita pernah nglakoni ngapusi wong, upamane kula pernah ngapusi wong, ya muga-muga krana lelakon menika monggo sami-sami dipun rubah, dipun uwisi, dipun pungkasi wiwit dinten menika ngantos saterusipun sampun ngantos bali maneh atas keluputane kita menyakitkan orang lain. Jadi tentang renungan malam tentang dukun dan oknum dukun, semoga seperti itulah ukur bahwa apa itu kita ngembet ke pesulap merah dan Samsudin. Si Samsudin dicurigai sebagai perdukun yang berbau trik atau sulap atau tata cara palsu, atau si pesulap merah itu diusulkan dia misalkan sombong atau misalkan dia tidak percaya dengan gaib. Itu urusan pesulap merah dan urusan Samsudin. Jadi kita lepas dari itu, kita hanya mengokohkan bahwa tentang manusia hidup itu harus saling menghormati kepada orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, menghormati antar manusia dan antar agama termasuk antar suku dan sebagainya. Kita galang rasa satu kesatuan untuk menjunjung tinggi, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia pribumi manusia Indonesia, agar panca negara akan hormat kepada bangsa kita yang bisa berbuat baik dan terpuji, pemirsa. Sehingga dalam pembuatan konten ternyata tidak mudah, pembuatan konten tidak gampang, karena kita salah ucapan maka kita bisa dapat tuntutan karena ucapan kita yang salah. Apalagi kita membicarakan hal-hal yang bukan kapasitas kita, membicarakan kita yang bukan bidangnya. Misalkan seperti saya tidak tahu menahu hal tentang agama, saya bicara tentang agama, otomatis pasti ada kesalahan yang saya ucapkan karena saya tidak ahli di bidang itu. Apalagi tentang agama sangat rawan sekali, sangat bahaya sekali. Harus orang-orang tertentu yang bisa mengungkapkan atau menceritakan tentang agama, sehingga sangat berbahaya sekali, pemirsa. Demikian, maka dari itu tentang dukun palsu atau oknum dukun dan dukun itu sendiri kita hanya bisa mengenang, kita hanya bisa pasrah sumara. Yang penting kita jangan sampai pasrah tentang keimanan, jangan sampai pasrah kepada perbuatan yang baik. Tentang nama dukun kita pasrah marang Gusti, pasrah marang pamengku gati, monggo. Nek dukun menika darane menika ngeten, monggo. Nek dukun oprok darane ngeten iki monggo. Sing penting lan sing bagus namung kita sami niki monggo sami berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba mencari ilmu dan kawruh untuk berbakti kepada Allah SWT, untuk berbakti kepada Gusti Kang Maha Tunggal, Gusti Kang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Esa, dengan perjuangan yang gigih. Yang penting itu, pemirsa, kita saling doakan saya agar menjadi manusia yang tidak sembrono, manusia yang tidak menipu, manusia yang tidak menyakiti orang, manusia yang tidak mengucap sembarangan, dan manusia yang tidak sombong.
saya juga berdoa kepada pemirsa semua yang menyimak acara ini, semoga Anda selalu ditunjukkan jalan yang benar, selalu Anda diperbuatkan oleh Allah berjalan kebenaran dan kejujuran, karena kebenaran dan kejujuran itulah yang akan menciptakan perdamaian hati lahir dan batin. Pemirsa, cukup sekian ucapan dan renungan saya. Semoga kata-kata saya ini akan membuat pencerahan, membuat situasi yang lebih dingin. Semoga kasus-kasus persengketaan di antara teman-teman kita, saudara kita Sulaiman dan Samsudin bisa ada kesimpulan, segera diatasi oleh pamangku di pemerintah atau para alim ulama, segera berhenti, tertutup, kemudian kita berjalan kerja masing-masing dengan skill masing-masing, bidang masing-masing. Apabila ada salah satu oknum yang kena tuntutan, kena penjara atau kena sanksi, itu sudah semestinya oposing ditandur bakal untuk apa yang kita petik, itu yang kita unai atau yang kita panen, sehingga itu sudah wajar. Makanya sebagai gambaran, sebagai pelajaran, kita harus selalu berhati-hati dan berhati. Cukup sekian pemirsa. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih, matur suwun. Cukup sekian teman-teman, jadi begitulah yang menjadi isi hati Mbah Kendel pada malam hari ini dalam renungan malam Mbah Kendel dengan tema dukun dan oknum dukun. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya. Saya ingatkan lagi, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi kalian yang sudah subscribe silahkan share channel ini supaya banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari setiap video kami. Minimal bisa menjadi hiburan teman-teman. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih.